Halo, selamat datang di channel Ngobrolin Forex. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita untuk membaca sebuah tren. Tren ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan kita mengetahui tren, maka kita 50% peluang untuk kemenangan sudah ada. Kalau kita salah membaca tren, maka peluang kemenangan kita di bawah 50% ketika kita mengambil suatu posisi. Langsung saja kita lihat. Tren itu dibagi menjadi tiga, ada uptrend, ada sideways, dan ada juga downtrend. Lalu kita bisa lihat uptrend. Uptrend itu bagaimana? Uptrend itu ketika harga naik 45 derajat ke atas dan konsisten membentuk high low yang lebih tinggi. High low yang lebih tinggi di sini. Ini namakan uptrend. Pada chart kita juga bisa melihat yang dinamakan uptrend ini bagaimana ketika dia membentuk high dan low lebih tinggi. Lalu dia berhasil menembus untuk membentuk high dan low yang lebih tinggi dari sebelumnya. Itu dinamakan uptrend. Harga juga konsisten membentuk 45 derajat ke atas. Selama pembentukan ini, kita hanya akan buy pada kondisi uptrend. Kita tidak mencari sell atau kita tidak mencari uh, menunggu sell di sini tidak. Kita tidak menunggu sell di sini tidak. Kita hanya akan membeli di area-area pentingnya di bawah. Bagaimana cara membeli di area penting nanti akan kita jelaskan di video selanjutnya. Lalu, ada yang namanya downtrend di sini. Bagaimana cara kita mengidentifikasi sebuah downtrend? Kalau yang uptrend tadi itu naik 45 derajat ke atas, downtrend ini kebalikannya. Turun 45 derajat ke bawah seperti ini. 45 derajat ke bawah. Dia membentuk low, lalu high yang lebih rendah dari sebelumnya, lalu low lagi yang lebih rendah dari sebelumnya, high yang lebih rendah lagi dari sebelumnya, dan membentuk low yang lebih rendah dari sebelumnya. Setelah itu kita bisa prediksi high yang lebih rendah dari sebelumnya dan akan melanjutkan penurunannya. Di sini kita juga bisa melihat bahwa trend sideways, trend downtrend di sini juga sama, konsisten membentuk low, high yang lebih rendah dari high sebelumnya, lalu low lagi yang lebih rendah dari sebelumnya, membentuk high, lalu membentuk low. Di sini kita bisa melihat bentuk high lagi, low, high, dan kita bisa prediksi dia akan melanjutkan penurunannya, low yang lebih rendah dari sebelumnya. Ini yang kita namakan downtrend. Dan kita bisa gambarkan trendline di sini 45 derajat ke bawah. 45 derajat. Lalu ada satu lagi, tren yang ketiga. Itu dinamakan sideways. Tren sideways ini merupakan ketika kita melihat suatu harga membentuk range high, low yang sama. Bisa gini, nah, berada di range area yang sama. Ini kita bisa namakan sideways. Ini high, ini low, high, low-nya lebih rendah, tapi dia membentuk high lagi lebih tinggi, lalu membentuk high, low maksudnya. High, low, dan high. Kita bisa menamakan itu sideways. Pada kondisi trend sideways seperti ini, kita tidak melakukan buy ataupun sell. Kenapa? Karena di trend sideways ini rawan sekali yang namanya gocekan. Kita hanya menunggu ketika harga berhasil menembus ke atas ataupun ke bawah dari tren sebelumnya. Jadi kita akan fokus mencari saham kripto maupun forex yang memiliki probabilitas tinggi untuk kita melakukan entry. Apakah itu di uptrend atau di downtrend? Kalau di uptrend kita akan fokus buy, kalau di downtrend kita akan fokus sell. Nah, ini penjelasan singkat bagaimana cara kita mengidentifikasi sebuah tren. Sekarang langsung saja saya akan tunjukkan bagaimana pengaplikasiannya di chart. Nah, di sini kita bisa lihat ada chart
XAU USD emas. Ini ada chart emas. Dari sini kita bisa melihat ini ada satu contoh yang sangat bagus yang kita bisa menjadikan untuk bahan pembelajaran baik di trend downtrend maupun trend uptrend. Di sini kita bisa lihat XAU pada chart yang sebelah kanan ini yang kita bisa lihat ini membentuk downtrend. Kenapa? Karena dia membentuk low, high yang lebih rendah dari sebelumnya, membentuk low, membentuk high, dan membentuk low, membentuk high lagi yang lebih rendah dari sebelumnya, dia membentuk low yang lebih rendah dari sebelumnya, dan membentuk high. Nah, di sini ini bisa kita namakan downtrend. Nah, kita bisa menarik garis trend line di sini. Ketika trend line ini 45 derajat ke bawah, kita bisa memprediksi dia akan melanjutkan penurunannya. Sampai kapan? Dia akan berubah. Sampai trend line ini di break atau dia akan berubah dari low yang lebih rendah, high yang lebih rendah ketika ini di break ke atas, di break out atau ditembus ke atas. Ini bisa kita namakan akhir dari sebuah downtrend menuju uptrend. Jadi kita bisa lihat ketika harga membentuk low, high, low, high, low, high yang lebih rendah dari sebelumnya dan tiba-tiba dia membentuk low yang sama, lalu tiba-tiba dia satu kali dia menembus area high yang sebelumnya, kita bisa berspekulasi bahwa market ini akan mulai transisi dari bearish menjadi bullish. Kapan kita bisa namakan ini menjadi bullish? Ketika dia membentuk high yang pertama, lalu dia membentuk low yang lebih tinggi dari sebelumnya, seperti yang tadi saya jelaskan, dan dia membentuk high yang lebih tinggi, ini bisa kita namakan transisi. Kita bisa tarik garis juga di sini, trend line. Ini bisa kita namakan downtrend. Lalu ketika trend line ini ditembus, ini namanya transisi. Area transisi itu area di sini. Ini area transisi dari sebuah market. Area-area ini yang biasanya kita pantang karena area ini memiliki peluang yang sangat besar untuk kita tradingkan. Ketika area ini ada transisi di sini, kita bisa trading setidaknya sampai high yang sebelumnya. Jadi kita bisa ambil buy di sini untuk kenaikan sampai di sini. Jadi untuk risk rewardnya lumayan besar. Untuk stop loss kita hanya taruh di sini, kita bisa take profit sampai di atas. Ini sangat-sangat ideal dan saya sangat suka pola yang satu ini. Ini saya jelaskan dari downtrend menuju ke uptrend seperti yang kita bisa lihat di sini. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini, ini ada transisi. Dia tidak mampu menembus area low yang sebelumnya di sini. Setelah itu dia berhasil breakout dari trendline dan area high sebelumnya. Dia berhasil tembus dan dia berhasil retest membentuk high yang lebih tinggi dari sebelumnya. Which is ini high, dia membentuk high yang lebih tinggi dari sebelumnya, kita bisa namakan ini bullish. Kapan kita akan buy? Ketika dia retest ke area ini dan membentuk high yang lebih tinggi dari sebelumnya, kita bisa buy. Di area ini kita buy, kita tidak mencari sell. Di sini kita tidak mencari sell dan kita hanya menunggu untuk membentuk high yang lebih tinggi dari sebelumnya sebelum melanjutkan ke lebih tinggi lagi. Ketika di downtrend pun juga sama. Kapan kita sell? Kita sell hanya di area penting, di high yang lebih tinggi, yang lebih rendah dari high sebelumnya. Nah, di area ini kita akan melakukan sell. Ini berhasil di break, ini berhasil di break, berhasil di breakout, dan ini tidak berhasil di breakout. Jadi ketika kita memiliki 1, 2, 3, 4 trade, 1 kali gagal, 3 kali berhasil, win rate kita 75%. Cukup bagus untuk sebuah trading plan
yang baik itu memiliki win rate sekitar 50-60%. Kita sudah bisa profit dari market. Kalau 75 sangat bagus sekali menurut saya. Jadi trading ini yang saya selalu gunakan selama 3 tahun ke belakang. Jadi kita bisa belajar berulang-ulang sampai kita benar-benar paham bagaimana cara kita untuk memprediksi sebuah market. Nah, di sini kita bisa lihat pada pair gold, setelah dia membentuk high dan dia membentuk low, seharusnya bagaimana kita bisa buy di sini untuk melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Di area ini kita bisa buy. Bagaimana cara untuk buy? Ada banyak strategi yang bisa digunakan. Nanti akan saya jelaskan di lain video. Lalu untuk yang sideways, bagaimana sideways? Kita bisa cek di ya, di area ini kita bisa lihat ini ada sideways yang cukup kecil ya di sini. Nah, di area ini ada sideways, area sideways. Area sideways ini area untuk kita tidak membeli ataupun menjual sebuah saham ataupun kripto ataupun forex dan lain-lain. Bagaimana cara kita identifikasi? Cukup mudah. Kita melihat ini low, ini high yang sebelumnya. Kita bisa tarik satu garis, lalu kita bisa tarik juga di sini. Nah, ini low yang sama. Kita bisa tarik di sini, high-nya lebih rendah dari sini, tapi dia juga masih berada di dalam satu area ini, area kotak kuning. Kapan kita bisa buy atau sell? Ketika dia bisa break, setelah itu retest. Kita bisa berspekulasi untuk buy, untuk melanjutkan yang lebih tinggi. Kalau misal harga ada di dalam range area ini, kita tidak melakukan beli ataupun jual. Ini merupakan pedoman yang selalu saya pakai. Ketika harga sideways, saya tidak melakukan transaksi baik beli maupun jual. Demikian penjelasan bagaimana cara kita membaca sebuah tren, baik itu di uptrend, downtrend, maupun sideways market. Terima kasih.